Kamu ada ide novel tapi nggak tahu gimana nulisinnya. Kamu mau nulis bab 1 tapi nggak tahu mulai dari mana. Di video kali ini, Sire mau kasih cara gimana sih memulai menulis novel dari awal hingga selesai di tahun 2020. Karena ini ngomongnya nggak pakai skrip, mohon maaf ya kalau kadang-kadang ngomongnya ngelantur. So, nggak perlu basa-basi, inilah proses menulis novel dari awal sampai selesai dan siap untuk diajukan ke penerbit idaman. Yang pertama, catat ide dasarnya. Nah, kamu kan suka kepikiran tuh, wah saya dapat ide nih. Nah, di sini kita merumuskan ide yang tadi sudah ditemukan untuk menjadi premis. Secara sederhana, premis adalah satu kalimat yang menggambarkan isi novel. Jadi, kalau ada orang nanya, novelmu tentang apa sih? Maka, kamu bisa langsung jawab. Novelku tuh tentang cewek buta warna yang ingin lulus cum laude di jurusan DKV sambil ditemenin 2 cowok yang sifatnya berlawanan banget. Nah, itulah contoh premisnya Ainomali. Gampang kan? Jadi, kalau kamu belum bisa menjelaskan novelmu kira-kira nanti seperti apa dalam 1 atau 2 kalimat, berarti kamu belum siap untuk melanjutkan ke step berikutnya. Kamu harus matengin dulu konsepmu dengan baik supaya nggak jadi sinetron yang panjang nggak tamat-tamat karena nggak tahu tujuannya apa. Yang kedua, baca buku di genremu. Nggak tahu mulai dari mana. Nggak tahu genremu apa. Yang pertama-tama adalah kamu paling nyaman baca cerita apa. Itu dulu. Kalau kamu belum pernah menulis sama sekali, kamu harus mulai dari apa yang nyaman kamu baca. Misal, kamu nyaman di genre thriller, kamu suka baca tulisan thriller, ya bacalah thriller. Lalu coba menulis. Kalau misalnya nggak bisa, itu berarti kamu senasib sama Sire. Bacaannya thriller misteri, tapi nulisnya slice of life. Itu nggak masalah, itu akan bisa ditemukan seiring kamu makin sering untuk menulis. Tujuannya dengan banyak membaca, jiwamu akan masuk ke genre itu. Diksi-diksinya bakal ngalir ke kepala. Dari pengambilan sudut pandang, POV, konflik, kamu bisa belajar. Ya, seenggaknya baca minimal 5 buku deh. Ada yang bilang sih 100 buku. Namun Sire sedikit realistis buat kamu yang buru-buru pengen nulis. 5 buku cukup lah. Dengan catatan, kamu udah rajin baca buku sebelumnya. Kalau sama sekali belum pernah baca novel, hajarlah itu 100 buku. Oke? Ingat, makin banyak baca, makin bagus. Karena membaca adalah bensin untuk menulis. Jangan diabaikan. Lah, terus gimana kalau sukanya bacanya misteri, tapi ternyata nggak bisa nulis misteri? Tetap, yang dibaca adalah genre yang mau kamu tulis. Seperti Sire, mau nulis cerita religi. Sire nggak suka baca cerita religi. Tapi mau nggak mau ya harus baca. Karena kalau nggak baca nanti religinya ala misteri. Tiba-tiba ada pembunuhan aja, kan nggak lucu. Jadi, kalau misalnya kamu memang benar-benar anti untuk membaca sesuatu, ya jangan menulis itu. Karena nanti akan hambar. Yang ketiga, pilih point of view dari novelmu. Apa sih point of view itu? Bahasa Indonesianya adalah sudut pandang. Ada POV 1, POV 3, POV 1 dibagi beberapa, POV 3 juga dibagi beberapa. Sire nggak akan jelasin dengan detail di video ini karena nanti kepanjangan. Insya Allah mungkin kita akan bikin di video berikutnya, itu juga kalau ada yang mau ya. Mau nggak? Nah, menentukan point of view alias sudut pandang itu bisa memikirkan gimana sih cerita akan dieksekusi. Contoh nih, kita udah bikin POV 1. Tiba-tiba di tengah jalan karakternya koma. Gimana coba bikin karakter koma? Pindah POV nggak tuh? Contoh lainnya kita mau bikin serial misteri. Kita pakai POV 1. Terus ada suatu adegan di mana kita harus menceritakan dari sisi penjahatnya. Kira-kira mungkin nggak? Ganti POV kan? Sire sangat-sangat menghindari ganti POV sih. Apalagi yang baru-baru pertama kali nulis. Konsisten dalam POV membuat perasaan pembacamu terlibat lebih dalam. Nah, yang keempat, tentukan settingnya. Menentukan setting akan mempermudahmu untuk menyusun tahap selanjutnya.
Dengan mengetahui di mana lokasi ceritamu, kamu bisa menentukan apa aja sih yang harus diriset, apa aja yang akan terjadi di sana. Kira-kira masalah apa yang akan terjadi di sana. Tentukan settingmu secara umum dan secara khusus. Untuk video soal setting, ada di video sebelumnya ya, Sire udah pernah bahas panjang kali lebar kali tinggi tuh. Nah, yang kelima adalah mulai untuk membuat karakternya. Ini boleh dibalik dengan tahap nomor 6, yaitu membuat konfliknya. Kita akan mulai dari yang membangun karakter dulu ya. Nah, kita bangun adalah protagonis. Protagonis utama kita adalah orang yang membuat cerita kita bergerak. Kalau misalnya protagonis kita ini tidak punya keinginan apa-apa, maka tidak akan menjadi novel. Sire pernah dapat pertanyaan begini, saya pengen karakter saya tidak punya tujuan. Tujuannya dia adalah mencari tujuan hidupnya. Tujuanception. Pada intinya adalah, tetap aja toh, si protagonis itu mencari tujuan hidupnya, bener nggak? Berarti si protagonis itu di akhir buku menemukan tujuan hidupnya. Berubah kan? Jadi tidak mungkin ada novel yang protagonis utamanya tidak punya tujuan, itu nggak mungkin. Kalau dia nggak punya tujuan, dia hanya menjalani sehariannya, nggak akan jadi cerita. Bahkan Doraemon, si Nobita yang cuma cerita keseharian sehari-hari doang, setiap episodenya si Nobita punya tujuan kan? Untuk ngerjain PR, untuk ini, untuk itu, dan tujuannya Doraemon apa? Untuk membuat Nobita mandiri. Jadi, buatlah karaktermu punya tujuan. Kita akan bahas soal karakterisasi di lain waktu deh. Aku udah pernah ya? Lupa. Nah, pokoknya kita akan bahas di lain waktu. Tiap-tiap tahapan yang Sire jelaskan, Sire buka kursusnya. Dan itu kalian bisa mendapatkan teori selama 1 jam, lalu tanya jawab 1 jam, dan latihan juga. Sire akan bikin tutorialnya, tapi tentu saja tidak akan sedetail yang 1 jam ya, namanya 1 jam belajar, dengan di YouTube cuma ada 10 menitan ya jauh ya. Yang keenam adalah membangun konflik dan taruhannya. Sederhananya gini, kita study case Anomaly ya, novel Sire yang akan terbit insya Allah di Noura Publisher, anaknya Mizan itu. Nah, si Neta itu kan dia buta warna, dia memalsukan surat buta warnanya supaya bisa masuk DKV. Pas di DKV, konflik utamanya dia adalah gimana caranya dia lulus. Padahal dia buta warna. Seperti yang kita tahu bersama bahwa DKV itu nggak boleh kalau buta warna. Karena dia harus bisa bedain mana burn sienna, mana raw amber. Yang mana Sire sendiri sebagai orang buta warna bingung bedainnya. Lalu kalau konfliknya adalah usaha Neta untuk lulus cum laude di DKV, sementara taruhannya adalah Neta di drop out. Kalau dirasa stake-nya alias pertaruhannya itu kurang, wah ya udah drop out aja gitu. Kita kasih alasan lagi, kenapa sih Neta harus cum laude DKV, kenapa sih nggak jurusan lain aja gitu. Kasih, ternyata Neta itu ingin meneruskan almarhum ibunya yang cum laude di DKV. Dia ingin seperti ibunya. Dia merasa bahwa itulah satu-satunya hidup dia, tujuan hidupnya, dan bapaknya bergantung pada dia untuk membuat desain karena bapaknya nggak mau nyewa desainer lain dan tetap nggak bisa move on dari karya almarhum ibunya yang sudah ketinggalan zaman. Nah, jadi nggak cuma konflik, tapi kita juga harus kasih taruhannya apa yang kuat. Kalau kamu nanti ikut lesnya Sire, kamu akan diajarin gimana bikin konflik dan klimaks yang greget banget meskipun sederhana. 7. Tentukan platform impian. Maksudnya gini, kamu mau cerita ini jadi buku cetak atau cukup jadi buku online? Kalau misalnya jadi buku cetak, kamu harus perhatikan syaratnya apa, bukunya di mana, genrenya apa, dan lain-lain. Kalau Sire pribadi, Sire tipe yang mengedepankan amanat ya, jadi penerbitnya pikir belakangan. Tapi kalau kamu barusan memulai dan kamu punya target untuk punya buku, saran Sire mending mikirin dulu, itu karyamu mau dijadikan paid story, misalnya berbayar di Cabaca, Joylada, atau misalnya di KBM, terserah. Atau misalnya kamu pengen
cetak di Gramedia, di mana. Nah, kamu tentukan, kamu ikutin aturan mereka. Syaratnya berapa, babnya berapa, per babnya harus ada berapa kata, gitu. Wah, ternyata udah 10 menit ya. Kalau gitu, kita berhenti sampai di sini dulu. 7 atau 8 cara lainnya kita lanjutkan di video berikutnya ya. Biar kamu nggak dengerin Sire ngoceh 20 menit. Oke deh. Tips mana nih yang paling kamu suka? Kalau Sire paling suka untuk menentukan setting. Soalnya bisa ngayal macem-macem. Juga bisa berasa ke luar negeri kalau memang settingnya di luar negeri. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa di Facebook page selalu ada tips menulis harian. Kepoin kesana juga ya. Dadah!